Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dinda. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang metode simplex program linear, di mana ini adalah tugas UTS saya di mata kuliah Operation Research. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal cerita, yaitu perusahaan pertambangan memproduksi lignit dan antrasit. Saat ini ia mampu menjual semua batu bara yang diproduksi. Masing-masing menjadi keuntungan per ton lignit dan antrasit 4 dan 3 unit moneter. Pemrosesan setiap ton lignit membutuhkan 3 jam mesin pemotong batu bara dan 4 jam untuk pencucian. Selain itu, pemrosesan setiap ton antrasit diperlukan masing-masing selama 4 jam untuk pemotongan dan 2 jam untuk pencucian. Waktu yang tersedia setiap hari untuk setiap kegiatan ini masing-masing adalah 12 jam dan 8 jam. Selain itu, diinginkan untuk menghasilkan setidaknya 4 ton batu bara setiap harinya. Nah, dari cerita di atas, kita akan rubah dia ke model matematis. Nah, di sini saya sudah buat tabel agar mempermudah, yaitu isi tabelnya ada sumber dayanya. Sumber dayanya itu ada pemotongan dan pencucian. Lalu barangnya ada 2, yaitu lignit dan antrasit. Jadi lignit ini setiap pemotongannya membutuhkan 3 jam, pencuciannya 4 jam. Antrasit pemotongannya membutuhkan 4 jam, pencuciannya 2 jam. Dan batasan waktunya untuk pemotongan 12 jam, pencucian 8 jam. Keterangan penyelesaian yang dimana merubah menjadi model matematis. Definisi variabel yang ada yaitu batu lignit dan antrasit. Jadi si batu lignit ini kita buat jadi X1, si antrasit ini X2. Memaksimalkan fungsi atau target saya ini menjadi Z sama dengan 4X1 tambah 3X2. Dengan terdapatnya kendala pada tahap pencapaian tujuan 4 ton setiap harinya. Di sini ada 3X1 tambah 4X2 kurang dari 12, 4X1 tambah 2X2 kurang dari 8, X1 tambah X2 lebih dari 4. Nah, langkah pertama, merubah kendala menjadi model persamaan dan ketentuan model simplex. Jadi, si Z sama dengan 4X1 tambah 3X2 ini kita rubah jadi Z kurang 4X1 kurang 3X2 sama dengan 0. Kenapa dia jadi kurang? Karena sama dengannya kita letak ke belakang, makanya dia jadi kurang. Lalu 3X1 tambah 4X2 sama tambah S1 sama dengan 12. Nah, sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa dia ada S1, S2, S3. Nah, S1, S2, S3 ini adalah variabel atau ketentuan yang ditambahkan untuk menyimpan suatu yang ada. Nah, nanti ini sifatnya dia sementara. Nah, makanya ada 4X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 8, X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 4. Nah, langkah kedua, merubah hasil langkah 1 ke dalam tabel. Nah, jadi tadi kita udah buat langkah S1-nya kan, merubahnya menjadi model persamaan. Lalu dari hasil yang langkah 1 tuh kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya tuh variabelnya ada si Z, S1, S2, S3. Nah, untuk kolomnya ada Z, X1, X2, S1, S2, dan S3, nilai kanan atau NK, dan indeks. Nah, si Z1-nya ini isinya, si Z-nya ada 1, X1-nya ada 4, min 4X1, jadi min 4, X2-nya ada min 3X2, yaitu jadi kita tulis di sini min 3. Terus S1-nya tidak ada, 0, S2-nya juga tidak ada, 0, S3-nya juga 0, dan NK-nya juga 0. NK ini adalah sama dengannya ya. Dan selanjutnya seterusnya sampai ke S3. Nah, jadi S1, S2, S3 ini adalah 3X1, 4X1, dan X1. Lalu langkah ketiga, mencari kolom kunci. Cara mencari kolom kunci yang dimana baris Z mempunyai nilai negatif tertinggi. Nilai negatif tertinggi, bukan negatif tertinggi. Nilai negatif tertinggi di
di baris Z yaitu ada min 4. Nah, jadi kolom kuncinya itu adalah X1 si min 4 ini. Nah, kolom kuncinya adalah X1. Ingat ya, kolom kuncinya adalah X1 min 4 3 4 1. Nah, langkah keempat mencari baris kunci. Indeks terkecil sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Jadi si NK nilai kanan ini dibagi kolom kunci. Nilai kolom kuncinya tadi mana yang X1. Nah, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, nilai indeks terkecil ialah baris kunci. Jadi di indeks ini nilai paling kecil tuh ada 2, angka 2. Nah, 2 inilah dia si baris kunci. Jadi baris kunci ini adalah si S2. Jadi S2 ini adalah baris kunci. Nah, selanjutnya angka kunci adalah titik temu antara baris dan kolom kunci. Kita mendapatkan titik pertemuan pada kolom X1 dan S2 dengan nilai titik temu angka kunci yaitu 4. Nah, angka 4. Jadi si X1 ini sama S2 ini kalau kita silangkan, dia tengah-tengahnya itu adalah angka 4. Nah, langkah 5 mengubah nilai baris kunci yang dimana kita akan merubah pada baris S2 menjadi X1 berdasarkan titik temu dan indeks terkecil serta membagi baris S2 dengan Z sampai nilai kanan dengan sama nilai kanan dengan angka kunci. Nah, jadi mengubah nilai baris kunci. Jadi ini di sini dibilang S2 menjadi S1 berdasarkan titik temu indeks terkecil serta membagi S2 dibagi Z. S2 dibagi Z. Maka min 4 bagi 4 1, terus min 4 bagi 4 1, 2 bagi 4 bagi min 4 1/2, 1 bagi min 4 0, 1 bagi 0 bagi min 4 0, 1 bagi min 4 1/4, 0 bagi min 4 0, 8 bagi min 4 2. Maka udah dapat ini kan variabel tabelnya kan udah dapat. Jadi si S2 ini berubah menjadi 0 1 1/2, 0 1/4, 0 2, dan indeksnya tetap. Langkah 6 mengubah nilai selain baris kunci atau baris baru, yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang angka koefisien dikali NBBK. NBBK ini nilai baris baru kunci. Nah, ini keterangannya ada ya. Baris lama dari kolom X1 sampai nilai kanan. Angka koefisien berasal dari nilai kolom kunci. NBBK adalah nilai baris baru kunci. Nah, ini tabel yang tadi. Nah, inilah dia rumusnya baris Z. Baris Z itu ada min 4, min 3, 0, 0, 0, 0, terus dikurang sama koefisien yaitu nilai kolom kunci 1, 1/2, 0, 1/4, 0, 2. Nah, habis dikurangin terus dikalikan min 4, maka hasilnya jadi 0, min 1, 0, 1, 0, min 2. Nah, begitu juga dengan baris S1 dan baris S3. Lalu setelah semua sudah didapatkan, baris baru selanjutnya, nilai yang sudah kita dapatkan kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, ini dia tabelnya. Jadi yang udah kita cari tadi kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, isinya tuh sekarang jadi Z itu ada Z-nya ada 1, X1-nya 0, X2-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, NK-nya jadi min 2. Terus S1-nya ada 0, di S1-nya Z-nya ada 0, X1-nya ada 0, X2-nya ada 5/2,
S1 nya 1, S2 nya 3/4, S3 nya 0, NK nya ada 6. Begitu juga selanjutnya sampai si S3. Pokoknya yang udah kita cari tadi kita pindahkan ke dalam tabel. Literasi 1 udah selesai. Pengecekan kondisi jika pada baris Z masih terdapat angka negatif dalam kolom, maka akan dilanjutkan literasi kedua. Nah, di dalam kolom Z ini masih ada minus. Itu minus 1. Nah, masih ada negatifnya, negatif 1. Makanya kita lanjut ke literasi kedua. Kali seperti langkah 3 untuk mencari kolom kunci dan baris kunci serta titik temu untuk mengubah baris lama menjadi baris baru. Nah, kembali lagi kita ke langkah ketiga yang tadi, cara mencari kolom kunci. Nah, jadi kalau udah didapatkan dia seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si S1 ini berubah jadi X2. Ini dia udah dapat 0, 0, 1, 2/5, 3/10, 0, 12/5, dan si indeksnya ini tetap ya 12/5, 4, 4. Nah, jadi kita tinggal mencari si rumusnya tadi. Baris Z yaitu 0 kurang 0 min 1, 0, 1, 0 min 2 dikurang 0, 1, 2/5, 3/10, 0, 12/5. Terus dikalikan min 1, hasilnya jadi 0, 0, 2/5, 13/10, 0, 2/5. Nah, begitu juga dengan baris X1 dan baris S3. Jika udah kita dapetin semua hasilnya, udah kita kurangin terus kita kaliin, hasilnya itu kita masukkan lagi ke dalam si tabel. Nah, kita masukin ke dalam si tabel. Z-nya itu ada Z-nya di baris Z ada kolom Z itu 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 2/5, S2-nya 13/10, S3-nya 0, NK-nya 2/5. Nah, pokoknya hasil yang tadi udah kita cari itu kita masukkan ke dalam tabel. Lalu dikarenakan baris Z sudah tidak ditemukan bilangan negatif. Nah, jadi di baris si Z ini tidak ada lagi bilangan negatif. Maka proses literasi sudah selesai. Maka dari itu kesimpulan berdasarkan hasil tabel literasi kedua ataupun terakhir nih, lalu memasukkan kepada rumus fungsi tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan si batubara ini tadi. Jadi rumusnya ada Z sama dengan 4x1 tambah 3x2. Nah, kita karena sama dengannya kita pindah, jadi dia jadi kurang. Z kurang 4, x1 nya tadi ada 4/5 dikurang 3, x2 nya tadi NK nya 12/5, maka Z nya ada tadi ada 2/5 dikurang 16/5, jadi 4 kali 4 16, 16/5 dikurang 3 kali 12 36/5, karena bilangannya sama-sama 5, maka tinggal kita kurangin aja, jadi 22/5. 22 bagi 5 sama dengan 4,4. Jadi 4,4 ton lah yang dihasilkan setiap harinya. Oke, itu aja yang bisa saya jelasin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.